Candi mengutuk di dalam hatinya, tapi di permukaan dia masih berpura-pura tidak berbahaya. Tepat ketika Kandi mengira masalah ini sudah selesai, Tuan Luo berkata lagi. Seorang laksamana akan datang menemuiku hari ini. Aku tidak ingin melihat iblis tingkat rendah seperti itu. Katakan saja aku sakit dan biarkan dia kembali sendiri. Untuk sesaat, Kandi merasa bahwa Tuan Luo yang sombong telah kembali. Tetapi itu hanya sesaat. Void telah menangkap ingatan Tuan Kota Luo, dan tidak sulit untuk membuat keputusan serupa. Jika Kandi bukan orang dekat yang memahami arti dari setiap langkah kecil Tuan Kota Luo, mungkin dia akan tertipu oleh ilusi ini. Tapi sekarang, Kandi tidak hanya mengkonfirmasi fakta bahwa Tuan Luo dibawa pergi, tetapi juga mendapatkan persetujuan dari Feng Tianxing. Jadi masalah ini sangat pasti. Tuan Luo. Saat ini, Candi tiba-tiba memikirkan sesuatu yang harus dipertimbangkannya. Sekarang Tuan Kota Luo telah dibawa pergi oleh Void. Bagaimana dia bisa menyelamatkan wajahnya? Kebaikan dari masa lalu masih ada, pikir Kandi. Jika semua operasi yang salah dari Lord Luo didorong ke kepala Void, mungkin dia masih bisa meninggalkan sedikit reputasi untuk Lord Luo. Mungkin, ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Tuan Luo. Ya, bawahan ini akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Kandi pergi untuk berurusan dengan Laksamana. Setelah semua pekerjaan ini, hari sudah larut malam, dan dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kamp. Ketika dia berpikir tentang bagaimana menjelaskan dengan jelas kepada iblis-iblis ini dan membiarkan mereka beralih ke Feng Tianxing, dua iblis menyelinap masuk. Jenderal Kang, kita berdua punya sesuatu untuk dilaporkan. Saat dia mengatakan itu, kedua iblis itu meletakkan sebuah batu gambar di depannya. Kandi belum pernah melihat benda ini sebelumnya, dan setelah kedua setan itu mengingatkannya, dia membuka gambar di batu gambar itu. Dalam gambar, kontradiksi antara Feng Tianxing dan Tuan Kota Luo sangat jelas, dan kesenjangan antara visi dan hati kedua belah pihak juga ada. Untuk sementara, Kandi merasa sangat tidak nyaman. Ini benar, tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Tuan Kota Luo bukan lagi Tuan Kota Luo yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang baru saja kutemukan. Kebiasaan Tuan Kota Luo telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu, terutama ketika berurusan dengan Laksamana. Saya ingat bahwa di masa lalu, Tuan Kota Luo mempromosikan beberapa Laksamana, bukan? Pada saat itu, Tuan Kota Luo tidak begitu kejam. Ini adalah tujuan dari kekosongan. Ngomong-ngomong, Kandi tiba-tiba punya ide di benaknya. Buka mulut secara langsung. Tuan Kota Luo mungkin telah terkikis oleh Void sejak lama, tetapi Void belum datang ke dunia kita pada saat itu, dan kita tidak tahu metode mereka. Masuk akal bagi Tuan Kota Luo untuk tidak waspada terhadap keberadaan terguling. Void ingin menggunakan tangan Tuan Kota Luo untuk memperdalam konflik antara Laksamana dan kota utama, sehingga pertahanan kita akan ditembus. Mereka akan menyerang di luar dan menunggu kesempatan. Kandi begitu, jujur, sehingga kedua iblis itu tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Mereka hanya melihat ke arah Kandi, mengharapkan kata-kata selanjutnya. Kali ini mereka awalnya berencana untuk datang ke sini untuk menguji kata dan memberikan panduan yang akurat kepada komandan mereka. Lagi pula, begitu banyak batu foto yang tersebar di kamp militer, gangguannya tidak sedikit. Masalah ini terlalu rumit. Mereka belum bisa membuat keputusan. Mereka hanya bisa menunggu City Lord Luo membuat keputusan. Tetapi City Lord Luo tidak lagi muncul. Dan semua iblis tidak punya pilihan selain menemukan City Lord. Kroni Luo, Kandi, untuk datang dan menguji berita. Jawaban Candi sekarang penting. Setiap kata yang dia ucapkan akan mempengaruhi arah selanjutnya dari 700.000 pasukan iblis. Candi terdiam sesaat sebelum berbicara. Sebenarnya, setelah saya menemukan bahwa Tuan Luo terkikis oleh kehampaan, saya mulai mencari cara untuk melarikan diri, dan sekarang ada di depan kita. Kalian semua adalah iblis di kota utama. Aku tahu kalian sombong, tapi saat ini, mengandalkan angin Laksamana bukanlah hal yang memalukan. Dia memiliki catatan yang sangat bagus, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana membuat iblis tumbuh lebih kuat. Jika memungkinkan, saya pikir bukan tidak mungkin membiarkannya menjadi penguasa kota baru di kota utama. Sudah waktunya bagi Anda untuk memperjuangkannya. Namun, Anda berada dalam bahaya di bawah bawahan Void. Saya sudah berdiskusi dengan Laksamana Feng. Anda bisa berlindung di bawahan Laksamana Feng dengan sistem saat ini. Tapi ingat, kali ini Laksamana Feng membantu kami. Jangan sampai ke kota utama. Kehilangan muka benda. Setelah selesai berbicara, Kandi melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka bisa mundur dan melapor ke Demon General di belakang mereka. Saat kedua iblis itu pergi, Kandi menghela nafas tak berdaya. Segalanya berjalan lebih baik dari yang dia bayangkan. Jika tidak ada kecelakaan, waktu terbaik untuk melarikan diri adalah menunggu City Lord Tomorrow Luo meninggalkan kamp dan bernegosiasi dengan Feng Tianxing dan yang lainnya. Sepanjang malam, Kandi duduk di tenda, bebas dari gangguan luar, dan berkonsentrasi untuk menyesuaikan keadaannya. Menunggu sampai subuh. Ketika Kandi datang ke Tuan Kota Luo dan secara pribadi meminta perintah untuk menemaninya, setan-setan yang mengamati di luar itu kembali untuk melapor.
Dengan Kandi mengikutinya, bahkan jika terjadi kecelakaan, akan ada seseorang yang memberitahu. Bagi para iblis di kota-kota utama ini, berlindung di Feng Tianxing bukanlah hal yang memalukan, apalagi mengkhianati harga diri mereka. Karena penguasa kota Luo yang mereka setiai telah ditempati oleh kehampaan, dan bukan lagi penguasa kota Luo yang mereka setiai di awal. Tidak ada tekanan psikologis untuk pergi. Setelah Kandi menemani Tuan Kota Luo untuk pergi, 700.000 pasukan iblis dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya dan berbaris menuju area yang ditunjuk oleh Feng Tianxing sebelumnya. Dalam perjalanan, Tuan Kota Luo melirik Kandi yang diam. Mengapa kamu begitu tidak bersemangat hari ini? Aku ingat kamu tidak seperti ini sebelumnya. Hal favoritmu sebelumnya adalah memberiku nasihat. Kandi bergegas kembali. Bawahan ini ingin memberikan nasihat kepada Tuan Kota, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal ini. Berbaris dan berkelahi bukanlah keahlian saya. Saya hanya ingin memberi Tuan Kota sedikit kesenangan, tapi saya tidak pikir Tuan Kota perlu bersenang-senang sekarang. Tuan Luo tertawa dan mengangguk puas. Putramu selalu setia padaku. Aku tidak akan mengolok-olokmu. Katakan pendapatmu. Meningkatkan kemampuanmu juga merupakan salah satu rencanaku. Kandi menunduk. Berkat cinta yang besar dari Tuan Kota, saya masih ingat adegan ketika saya diambil oleh Anda dari mulut binatang itu. Saya tidak pernah berani melupakannya, dan saya tidak berani memiliki hati ganda untuk Tuan Kota. Adalah prinsip saya untuk setia kepada penguasa kota. Namun, bawahan saya tidak terlalu jelas tentang pawai, tapi saya punya beberapa saran untuk situasi keseluruhan. Tuan Luo mengangguk. Ayolah, aku bosan akhir-akhir ini, tapi aku ingin mendengarmu membicarakan hal-hal ini. Kandi berdeham sebelum berbicara. Sebenarnya bawahan berpikir bahwa semua masalah kita bisa diselesaikan dengan mudah.